Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurleide Jainal dengan nomor NPM 022722111167. Saya mahasiswa dari Universitas Cairo Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perspektif entity teori. Yang terhormat dosen pengampu Pak Dr. Suwito SE MSI AK CSRS CRSA. Langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Langsung saja kita masuk ke perspektif entity teori. Perspektif entity teori dalam akuntansi menegaskan bahwa perusahaan dianggap sebagai entitas yang terpisah dan mandiri dari pemiliknya maupun pihak lain yang terkait. Konsep ini memastikan bahwa transaksi keuangan yang dicatat hanya berkaitan dengan aktivitas perusahaan. Sementara transaksi pribadi pemilik seperti penambahan atau penarikan modal dipisahkan dan dicatat secara terpisah. Laporan keuangan yang disusun berdasarkan perspektif ini berfokus pada posisi dan kinerja keuangan entitas, bukan pemiliknya, sehingga memberikan kejelasan, transparansi, dan informasi yang relevan bagi pemangku kepentingan seperti investor, kreditor, dan regulator. Pendekatan ini juga mempermudah pengelolaan perusahaan secara profesional dan memenuhi kewajiban hukum karena perusahaan diperlukan sebagai entitas hukum yang berdiri sendiri. Oke, baik, kita masuk ke yang kedua, konsep dasar perspektif entitas. Entitas terpisah perusahaan dianggap sebagai entitas independen yang memiliki identitas hukum dan ekonomi tersendiri. Artinya harta, kewajiban, dan kegiatan ekonomi perusahaan dipisahkan dari pemiliknya. Acuan laporan keuangan disusun untuk mencerminkan posisi dan kinerja entitas perusahaan, bukan pemilik atau individu lain yang terlibat dalam perusahaan. Yang ketiga, prinsip utama perspektif entitas. Pemisahan akuntansi transaksi pribadi pemilik tidak dicatat dalam catatan akuntansi perusahaan, kecuali jika perusahaan langsung dengan entitas, misalnya investasi tambahan atau penarikan modal. Fokus pada kelangsungan entitas. Tujuan utama akuntansi adalah menyediakan informasi yang relevan tentang kinerja dan posisi keuangan entitas bagi pemangku kepentingan seperti investor, kreditor, dan regulator. Yang keempat, implikasi dan transaksi akuntansi. Penyajian laporan keuangan di seluruh aset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang tercatat dalam laporan keuangan adalah milik dan tanggung jawab entitas, bukan pemilik. Perilaku investasi pemilik. Modal yang diberikan pemilik dianggap sebagai kewajiban perusahaan kepada pemilik. Dengan kata lain, perusahaan berutang modal tersebut kepada pemilik. Kita masuk ke yang kelima, manfaat perspektif entitas. Kejelasan dan transparansi memisahkan aktivitas perusahaan dari pemilik, membantu memberikan informasi yang lebih jelas dan dapat diandalkan kepada pemangku laporan keuangan. Fokus pada perusahaan membantu mengelola perusahaan secara profesional karena entitas dianggap sebagai entitas yang independen. Mempermudah regulasi. Pendekatan ini mempermudah pengaturan pajak dan pemenuhan kewajiban hukum lainnya karena perusahaan diperlakukan sebagai entitas hukum yang mandiri. Yang keenam, contoh implementasi. Dalam perusahaan, jika memiliki mayoritas uang pribadi sebagai tambahan modal, transaksi ini dicatat sebagai penambahan modal, bukan pendapatan. Jika pemilik menarik uang untuk kepentingan pribadi, hal ini dicatat sebagai penarikan modal atau PREV, bukan sebagai beban perusahaan. Yang ketujuh, definisi entitas dalam akuntansi. Entitas akuntansi merujuk pada organisasi atau unit bisnis yang diakui secara hukum dan pertanggungjawaban atas transaksi keuangan. Contohnya termasuk perusahaan, lembaga non-profit, dan badan pemerintah. Entitas terpisah mengidentifikasikan bahwa keuangan entitas harus dipisahkan dari keuangan pribadi, memiliki, atau entitas lain. Yang kedelapan, perspektif dasar.
Pemisahan keuangan semua transaksi yang terkait dengan entitas harus dicatat secara terpisah untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat. Akuntansi berbasis entitas ini memungkinkan pemangku kepentingan untuk mengevaluasi kinerja dan posisi keuangan entitas tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi pemilik. Yang kesembilan, implikasi untuk pelaporan keuangan. Laporan keuangan menghasilkan laporan keuangan negara, laporan laba rugi, arus kas yang mencerminkan kinerja dan posisi entitas secara objektif. Keputusan akuntansi bertanggung jawab entitas terhadap standar akuntansi seperti GAAP atau IFRS. Yang ke-10, manfaat. Transparansi memudahkan pemangku kepentingan atau investor, kreditor, regulator untuk memahami dan mengevaluasi keadaan keuangan entitas. Pengambilan keputusan memberikan data yang diperlukan untuk mengambil keputusan manajerial dan investasi. Yang ke-11, keterkaitan dengan prinsip akuntansi lain. Prinsip kewajiban mengharuskan laporan keuangan disajikan secara adil dan tidak menyesatkan. Prinsip konsistensi memastikan bahwa metode akuntansi yang digunakan tetap konsisten dari satu periode ke periode lain sehingga memudahkan perbandingan. Yang ke-12, tantangan dan kritik. Keterbatasan dalam konteks sosial terkadang fokus pada entitas dapat mengabaikan dampak sosial atau lingkungan dari aktivitas entitas tersebut. Perubahan dalam struktur entitas dalam kasus merger, akuisisi atau restrukturisasi pemeriksaan keuangan dapat menjadi kompleks. Yang ke-13, contoh penerapan. Perusahaan terbuka harus melaporkan kinerja keuangannya secara transparan kepada publik, di mana pemisahan antara keuangan perusahaan dan pemiliknya sangat jelas. Lembaga non-profit mengelola dana dan sumber daya dengan mempertimbangkan misi sosial maupun tetap harus menyajikan laporan keuangan yang akurat dan terpisah dari individu yang mengelolanya. Oke, langsung saja kita masuk ke ke-14, kesimpulan tentang perspektif entitas teori dalam akuntansi. Perspektif entitas teori dalam akuntansi menegaskan bahwa perusahaan adalah entitas yang terpisah dan mandiri dari pemilik maupun pihak lain. Konsep ini memastikan bahwa laporan keuangan hanya mencerminkan posisi dan kinerja entitas itu sendiri tanpa mencampurkan transaksi pribadi pemilik. Dengan prinsip pemisahan keuangan akuntabilitas kepada pemangku kepentingan seperti investor dan kreditor dapat diwujudkan melalui pelaporan yang objektif dan transparan. Penerapan perspektif ini memberikan manfaat yang signifikan seperti mempermudah pengelolaan perusahaan secara profesional, meningkatkan transparansi dan mempermudah pemenuhan kewajiban hukum. Secara prinsip ini memudahkan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi seperti GAAP atau IFRS, sehingga informasi yang disajikan atau dihasilkan relevan dan dapat diandalkan untuk mengambil keputusan. Namun teori ini tidak lepas dari tantangan seperti dapat di situasi atau kondisi yang memperumit pemisahan keuangan serta dampaknya terhadap aspek sosial dan lingkungan. Meski demikian, penerapan perspektif entitas dapat menjadi dasar yang penting dalam akuntansi modern untuk memastikan integritas dan relevan informasi keuangan. Baik, itu saja penyampaian saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.